Mantap ya. Semua bahagia? Bahagia. Tepuk tangan dulu kalau semua bahagia. Semua sudah bangun? Sudah. Oh, mana tahu ada yang tidur walaupun sedang duduk. Ya. Semua sudah siap hari ini? Siap. Kita mendengar firman Tuhan? Siap. Kita mau memuji Tuhan? Siap. Oh siap. Kalau siap, mari kita nyanyi dulu. Aku bahagia. Saya mau tahu nih, siapa yang bahagia pagi hari ini ya? Kelihatan itu dari wajahnya dan cara dia bernyanyi. Siapa yang bahagia? Kita nyanyi ya. Aku bahagia. Yuk, semua stand up please. Berdiri dulu. Bilang, aku bahagia Tuhan pagi hari ini. Yuk, semua tepuk tangan. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya. Sekali lagi aku bahagia ya, semua tepuk tangan. Yuk, mana yang berbahagia ya? Wajahnya mana nih cerianya ini? Pagi-pagi aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya. Yang laki-laki jawab ya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya. Yang perempuan, Yesus, Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya. Laki-laki lagi, Yesus, Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya. Yuk sama-sama ya. Dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Wah, silakan duduk. Sur, mau ke surga apa kata Pak Pendeta semalam? Harus apa ada? Apa? Oh, nanti dapat hadiah makan siang semua Pak. Masih ingat mereka? Siapa yang udah punya percaya? Bibi udah tunjuk tangan. Ya iyalah, Bibi udah punya percaya. Oh nunjuknya masih di sini Pak. Nanti naik lagi, ya? Iya kan? Coba sekali lagi. Yang punya sudah percayanya siapa sih? Bibi Oh cuma saya ya. Oh nggak apa-apa. Malu-malu mungkin. Ya ada upahnya ikut Yesus. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Oh berdiri lagi lah kita gitu ya. Supaya kita segar ini. Mau dengar firman Tuhan harus segar. Ayo. Bibi kata bikin baru dulu. Oh gak apa-apa. Nanti berdiri biar segar lagi. Yo stand up please. Jangan ada yang malas. Edo nanti nulis ya. Nanti disuruh nulis. Mana tahu nanti Edo disuruh jadi juru tulis ya. Yuk, semua peranakan kasih Yesus. Ayo, pennya ditaruh aja, dipakai. Yuk, tepuk tangan semua ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh mana perananya? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah, lebih
kita percaya Tuhan tadi malam. Dari mana ya? Yang pertama dari mana? Tadi malam. Apa kita? Oh, nanti kita boleh nyendok yang pertama makan siang ya. Dia ingat dari ciptaannya. Harus ingat nih. Jadi kamu nengok bunga yang di depan itu, ingat. Oh, ciptaan Tuhan Yesus. Oh, nampak kita yang ganteng. Oh, ini Tuhan Yesus yang jadikan ini. Oh, nampak ini Hana yang cantik. Oh, ini Yesus yang buat ini. Gitu. Jangan lihat teman. Kita mau kemana? Oh, begitu. Masa lihat hitamnya? Lihat, oh ini buatan Tuhan. Itu kasih Yesus. Jadi kita mau belajar di sini. Di sil ini kita mau belajar kasih tuh. Ada yang udah capek satu malam? Ada yang udah capek? Oh, belum. Mau seminggu di sini? Oh, mau seminggu ya. Tahan belajar firman Tuhan 1 minggu? Nanti kita doakan supaya nanti sil nggak 3 hari. Satu minggu. Gak ada bajunya, Bi. Hah? Gak ada bajunya. Ada. Nanti ada laundry-nya di luar. Iya. Bagaimana kita tahu tentang Tuhan? Kalau belajar baca kitab suci, doa tiap hari. Siapa tadi pagi berdoa sebelum saat tidur? Berapa orang? Angkat tangan. Wah, tepuk tangan dulu. Hebat ya. Karena di sini ingat berdoa. Kalau Jumat Gembira, siapa yang tadi pagi berdoa? Kenapa nggak berdoa? Lupa, Bi. Oh, lupa. Di sini ingat ya. Karena ada apa aja kok ingat semua berdoa? Karena diingatkan. Oh, karena diingatkan. Oh, Pito Ingat sendiri. Oh, ingat sendiri. Tanya bagus, ingat sendiri. Baca kitab suci, doa tiap hari. Jangan malas belajar. Yuk, kita nyanyi. Setelah ini kita berdoa. Yuk, tepuk tangan. Yang malas baca firman, hari ini harus rajin baca firman ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, yang laki-laki dulu ya, baca kitab suci. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Wah, bagus ya. Yang perempuan dulu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Ya, sama-sama kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Apa syaratnya kalau mau bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari. Bibi nanam bunga mawar, udah kutanam, kubiarin aja. Mau kemarau, mau ngapain di situ. Kira-kira mawarnya jadi apa? Mati kering. Iya, kering. Nggak bertumbuh? Mau bertumbuh? Apa tadi caranya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Iya, jangan cuma disil ya. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk, semuanya kita mau katakan terima kasih sama Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini untuk semua kebaikan Tuhan. Kami telah mendengar bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami.
Tuhan mengasihi anak-anak juga, sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kami mendapatkan sesuatu yang kekal, yaitu sorga itu bagi semua kami yang percaya. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kami telah makan dan minum, kami boleh memiliki kesehatan untuk satu malam kami berada di tempat ini. Kami bersyukur untuk semua keamanan, cuaca yang baik yang Tuhan beri bagi kami, untuk semua kesehatan kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan kembali duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati adik-adik kami, supaya hari ini telinga mereka mendengar firman dan mereka memahami firman-Mu. Berkati setiap hati siap menerima firman Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap dengan firman Tuhan? Ya. Siap. Kita mau baca firman, doa baca firman supaya supaya yuk percaya dengan segenap hati. Di mana hati di mana? Oh, coba pegang dulu. Oh iya, bagus ya. Kita nyanyikan lagu ini. Setelah ini kami serahkan kepada Ibu Tiur. Yuk, bilang pagi ini, Tuhan Yesus, aku mau percaya, menyimpan perkataan-Mu di hatiku dengan segenap hati. Percaya dengan segenap hati. Aku percaya Yesus adalah
bagaimana ya percaya segenap hati? Coba buat tangan ini, gambar hati. Gini. Bisa. Coba buat tangan. Abel bisa? Oh, Abel lain ya. Tangan mana ini? Telunjuk dan tengah. Oh, Abel begini. Boleh begini, boleh gini. Kayak gini Wil. Kalau enggak, kan gambar hati. Itu kan gambar hati. Ini ikut ini dulu ya. Kalau segini, ini enggak segenap hati. Aku percaya Tuhan Yesus segini ya. Segini suka-sukaku ya Tuhan. Ini segenap hati enggak? Enggak ya. Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus. Segini aja ya. Segini aku ikut dunia ini. Ini segenap hati enggak? Enggak ya. Yang segenap hati itu Gini. penuh hati ini semuanya ku percayai Tuhan Yesus itu dialah Tuhan, dialah Raja, dia yang datang menebus aku. Ini percaya dengan segenap hati. Sudah siap dengar firman Tuhan? Kayaknya belum. Ada yang sudah mulai sayu matanya. Jangan takut-takuti ibu ya. Karena ada orang gini, lagi khotbah guru Jumat gembiranya dia nakut-nakuti. Kayak mana caranya? Ini putih hitam matanya. Aku tuh gitu. Itu namanya nakut-nakuti pengkhotbah. Jangan ada yang nakut-nakuti ya. Sekarang uji konsentrasi. Setiap ada kata 3 berdiri. Kalau nggak saya sebut kata 3, jangan berdiri. Siap? Kata apa yang berdiri? 3. Iya. Siap? Yuk. Konsentrasi. 1, 2, 3. 3 berdiri, jangan bingung. Silahkan dulu. Siap ya, konsentrasi ya. 1, 2, 3. 3 kok. Belum konsentrasi nih. Ada tadi yang berdiri di sini? Ada. Hah? Oh, hampir. Iya. Sudah mulai konsentrasi. Di sini ada tadi yang berdiri? Jujur. Kan dia 3 berdiri. Iya. Siap. Sampai betul-betul konsentrasi. Kita akan mulai. 1, 2, tikus. Masih ada yang gitu ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, siapa yang paling cepat tadi berdiri ini? Ini yang paling konsentrasi nih. Silakan duduk. Terakhir. 1, 2, timun. Enggak ada yang bergerak. Udah gitu ya, tapi dia sudah mulai konsentrasi. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang. Kami mau mendengar firman Tuhan supaya kami mengerti, supaya kami tahu dan kami bisa percaya. Dan itu membuat kami punya iman kepada Tuhan. Tuhan yang baik, tolonglah kami semua yang duduk di sini. Biarlah roh Tuhan bekerja, meyakinkan kami akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, tadi kita sudah saat teduh. Siapa yang sudah sering saat teduh di rumah? Tadi di kelompok ibu ada yang tanya, apa sih saat teduh ini? Kok aku baru ini dengar? Wah, jujur dia ya, nggak ngerti, namanya juga nggak pernah. Kok di sini ada saat teduh? Saat dimana kita bersama-sama dengan Tuhan. Saat memulai hari dengan Tuhan, itulah namanya saat teduh, mengawali hari. Tadi kita saat teduh itu ngapain? Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Iya, untuk mengerti firman Tuhan. Apa tadi judulnya, temanya waktu kita saat teduh? Percaya dengan segenap hati. Apa? Yang tadi saat teduh bangun pagi-pagi
Wah ini apa judulnya? Aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus. Yang kita pelajari tadi, yang percaya Yesus siapa? Pegawai istana. Coba ini mau dites nih, mau tanya-tanya boleh ya? Mengingat kembali setelah makan soto, masih ingat nggak ya firman Tuhan tadi pagi? Apa buktinya? Apa yang terjadi? Kok bisa ya pegawai istana itu percaya sama Tuhan Yesus? Dari mana kita tahu dia percaya Yesus? Halo, dari mana kita tahu kok dia bisa percaya sama Tuhan Yesus? Dari mana tadi? Ayo yang sama dong tadi pagi. Dari mana tadi? Kalau kami tadi di kelompok kami ada 5 yang bisa kita lihat bukti pegawai istana itu percaya sama Yesus. Jangan-jangan di kelompok belum. Jangan-jangan di kelompok ibu pun bingung dia. Oh, karena ibu bilang ada 5. Oh yang itu katanya. Kalau enggak nyambung. Iya. Apa sih yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan tadi yang membuktikan pegawai istana itu percaya loh sama Yesus? Oh, coba Titan 5 tadi yang kami bilang. Coba satu apa? Dari ayat 47 ya. Dia mendengar tentang ada yang didengarnya tentang Yesus. Yesus sudah pernah ke Kapernaum, lalu dia pernah buat mukjizat. Apa mukjizatnya tadi? Air jadi anggur. Dengarnya tentang Tuhan Yesus. Percaya itu ada yang kita dengar tentang Tuhan. Di sil ini kita belajar tentang Tuhan Yesus. Ada yang kita dengar. Setelah dengar, apa yuk? Datang dia. Kan di ayat 47 ya, dia dengar, lalu dia datang. Kemana dia datang? Ke mall. Datang sama Tuhan Yesus. Jelas ya. Dia dengar ada sil, datang mau ngapain? Nengok-nengok. Oh ini salah. Datang mau bertemu Tuhan Yesus. Jelas dia datang. Lalu yang ketiga, dan meminta. iya, setelah dia bertemu Tuhan Yesus datang, ada yang dibilangnya sama Tuhan. Di sini ini pun apanya doa kita? Apanya doa adik-adik? Entah, aku berdoa lah supaya nanti abang itu nanti jadi teman. Entah gitu, enggak ya? Aku berdoa di sini ini nanti percaya aku dengan segenap hati. Nah itu, ada yang kita minta. Pegawai istana, setelah dia dengar tentang Tuhan, dia apa tadi? Datang sama Tuhan, ada yang dimintanya. Karena dia butuh kali Tuhan Yesus. Dia butuh kali supaya anaknya itu gak mati. Entah ada yang butuh kali supaya dosanya diampuni. Mintalah sama Tuhan. 3. Yang keempat, apa tadi? Nanti kalau nggak ingat dari kelompok ibu-ibu ambil lagi nih. Aku ingat. Apa itu yang keempat? Kata-kata. Dapat kata-kata khusus. Ada perkataan khusus yang didengarnya. Banyak perkataan Yesus kita dengar di sini ini, tapi ada satu perkataan nanti yang membuat kita percaya. Apa perkataan Yesus sama pegawai istana? Pergilah anakmu sudah hidup. Iya, perkataan itu membuat dia percaya sama Tuhan Yesus. Banyak perkataan-perkataan Yesus, tapi ada satu firman Tuhan yang tinggal di hati kita. Itulah membuat kita percaya. Pergilah anakmu sembuh. Ada perkataannya ini yang Pak ya. Mendengar, datang, percaya dan meminta. Ada perkataan khusus. Ada firman Tuhan khusus yang berbicara sama kita nanti di sini. Yang kelima, iya, nurut dia, taat. Pergilah, nggak bilangnya Tuhan ini pun aku bilang ayo tengok anakku sakit, udah mau mati dia. Disuruhnya pulang, aku pulang. Dan aku cari dukun, ada cari dukun. Nggak gitu katanya. Tapi pergilah anakmu hidup. Pergi dia. Di tengah jalan dia berjumpa dengan orang-orang dari rumahnya, bilang kasih kabar anakmu hidup. Wih, pukul berapa itu? Pukul 1 kemarin. Ingat dia perkataan Tuhan. Ini dia
yang membuat dia semakin percaya kepada Yesus. Ada diingatnya perkataan Tuhan, tinggal di hatinya. Itulah percaya. Apa semalam arti percaya? Mengakui atau yakin akan sesuatu yang benar dan nyata. Benar yang dibilang Tuhan, pergi anakmu hidup. Pulang dia dengarnya kabar, tepat seperti waktu Tuhan berbicara, anak itu hidup. Jadi 5 hal ini membuat kita tahu perwira pegawai istana itu percaya kepada Yesus. Hari ini pun di SIL ini kami sangat berharap jadi yang 5 ini dalam hidup adik-adik. Dengar tentang Tuhan, ya tambah pengetahuannya, datang sama Tuhan Yesus, minta sama Tuhan supaya lepas dari dosanya. Lalu apalagi ada perkataan Tuhan yang berbicara yang buat kita yakin, lalu taatlah. Karena tema kita hari ini percaya dan taat. Banyak orang percaya tapi nggak taat. Ini belum termasuk percaya. Kalau percaya itu nggak bisa dipisah dengan ketaatan. Karena hati-hati, iblis pun percaya sama Yesus. Dia tahu, dia percaya Yesus itu anak Allah, tapi dia nggak pernah taat. Dia memberontak. Hati-hati. Kalau di sini semua yang duduk ini pasti kalau saya tanya, siapa percaya Yesus? Pasti semua bilang percaya, gitu ya. Tapi percaya yang kayak mana? Ini yang penting. Saya mau peragakan satu peragaan bukti percaya dan taat itu seperti ini. Saya akan lihat. Boleh Mem Mala ke depan. Saya akan tutup matanya dan dia tidak melihat, tapi dia bisa mempercayai itu. Dia dengar, dia lakukan. Itulah arti percaya. Mendengar dan melakukan, itu arti percaya dan taat. Patuh. Ya. Sebentar ya, kita lihat. Pinjam mamanya ya Abel, kita tutup matanya. Setuju? Boleh ya? Anaknya bersedia sama bapaknya. Oke. Nampak Mem? Tadi kan kerjanya Nggak nampak ya? Bayang-bayang pun nggak ya? Lalu umpat dari sini haus. Bisa? Jangan ketat kali ya. Mem nggak akan lihat apa-apa, tapi dia akan dengar semua yang saya katakan. Itulah percaya dan taat. Jalan 2 langkah. kemana? Silakan jalan. Kemana? Ke depan. Ya kalau nggak tahu tanya ya kan ke depan. Lalu hadap kanan. Tahu hadap kanan belum lupa ya? Iya. Jalan 3 langkah ke depan. Balik kanan. Duduklah. Terima kasih. Kok bisa percaya ya? Saya bilang duduk, aturnya dia kan meraba-raba ya. Kursinya mana? Nanti kalau aku duduk jatuh nggak ya? Ini arti percaya. Waktu saya bilang duduklah, Malah dia langsung duduk. Dia percaya saya nggak akan tarik kursinya, saya nggak akan suruh duduk kalau nggak ada kursi. Ini arti percaya. Duduklah, dia duduk, dia nggak raga. Pas nggak ini ya? Ada nggak ya? Dia nggak begitu. Sering orang mengaku percaya tapi nggak yakin. Nggak betul itu. Cobalah, ngintiplah dia. Ini ya, ini contoh. Beginilah orang yang percaya dan taat. Apa yang dia dengar, dia lakukan. Itu arti percaya dan taat. Thank you, ma'am. Dibuka dulu supaya tak transfer nanti ke sana. Ada lagi perintahnya ya kan? Iya, terima kasih. Iya. Kita mau dengar pagi hari ini satu kisah tokoh di Alkitab yang percaya dan taat. Awalnya dia
punya penderitaan yang berat. Biasanya orang yang punya masalah, yang gak nyaman hidupnya, sulit percaya Tuhan. Iya kan? Orang yang sering lihat papa mamanya bertengkar di rumah, sulit dia mengenal kasih Tuhan. Orang yang ditekan, selalu kena marah, selalu gak pernah dipuji di rumah, gak pernah dihargai di rumah, sulit sekali dengar firman Tuhan. Saya perhatikan loh anak-anak, ini kok susah kali ya. Oh, saya lihat keluarganya. Oh iya, keluarganya gak pernah bercanda bersama, berdoa bersama. Makanya orangnya keras, gampang marah. Cerita firman Tuhan berlalu. Tapi di Alkitab ada satu orang, bapak-bapak, nggak dibilang umurnya berapa, tapi menurut lamanya dia sakit, udah tua lah ini. Bolehlah kita panggil ini Bolang. Iya. Kalau Bethesda. Iya. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang menjadi pengharapan bagi orang-orang sakit karena nggak kenal Tuhan, berharapnya sama kolam. Ya, ini ada kisahnya di Yohanes pasal yang kelima. Ya, nanti kita baca itu. Ibu mau cerita dulu. Ini kisahnya bahwa Bolang ini sudah 38 tahun sakit. Berapa tahun? Wah, kalian kalau sakit seminggu aja pasti udah gak bisa senyum. Hai Ismi. Iya mami, gitu ya. Udah capek kali, bosan kali di tempat tidur. Apapun gak selera, udah kepengen ketemu teman. Oh, baru seminggu. Bolang ini berapa lama? 38 tahun sakit. Betul gak ya? 38. Coba kita buka Alkitabnya aja lah. Nanti ibu itu bisa-bisanya cerita. Entah gaknya sampai segitu itu. Kita lihat dulu sama-sama. Boleh ya Pak dibuka biar kita lihat di layar aja. Karena ada yang Alkitabnya kecil kali, karena udah sering lihat HP, nggak terbacanya lagi. Di kelompok kami tadi udah nggak nampaknya lagi Alkitab, udah kayak mami. Kacamata mami kok jadi mami ya? Iya, karena Hasan juga sering manggil mami. Udah kayak ibu, kacanya tebal, nggak nampak lagi. Bisa? Dan 38. Bisa lihat di Alkitab? Bisa. Karena belum nampak di layar, kita lihat ya. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 15. Begini. Setiap yang membaca berdiri, yang duduk mendengar. Perempuan membaca, yang laki-laki duduk bergantian. Ayat 1 laki-laki, perempuan ayat 2. Laki-laki saat membaca berdiri, perempuan duduk. Nanti perempuan saat membaca ayat 2 berdiri, laki-laki duduk. Bisa? Bisa? Sudah dapat semuanya? Kenapa nggak dibuka, Naku? Belum. Oh, lihat di situ aja. Ya. Oh, bisa ya Pak? Dimulai. Konsentrasi. Yang baca ngapain tadi? Tidur? Oh, berdiri. Ya. Dimulai dari laki-laki. Ayat 1. 1 berdiri. 2, 3. Sesudah itu pada hari raya dan dia menyeberangkan ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat Yerusalem. Laki-laki sudah. Silakan. 1, 2, ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 sampingnya. Cepat. Jangan. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang Yahudi yang menantikan gesangan air di kolam itu. Serentak dong. Oke, perempuan. 1, 2, 3. Sebab sama Tuhan turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengucapkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah dapat air itu menjadi sembuh apapun meninggal penyakitnya. 1, 2, 3. Itu ada dua orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berlari di situ dan menandakan dia tahu bahwa dia telah
8 mewakili perempuan. Biar satu orang. Sera, berdiri. Kata Yesus padanya, bangunlah, angkatlah silatmu dan berjalanlah. Oke, ayat 9, satu orang Pito. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10, Dea. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11, Gilbert. Tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12, Pani. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13, Abang ganteng baju biru. Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Selanjutnya Jessica, stand up. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat 15, Karel. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Iya, terima kasih. Ini kita sudah dengar sama-sama. Jadi ini bukan cerita, dongeng. Dengar ya. Kembali kita ke gambar tadi, Pak. Iya. Yesus bertemu dengan orang yang sudah lama sekali sakit. Di sini Yesus menjumpai orang itu. Ingat, kalau cerita Nikodemus tadi malam, dia yang datang pagi-pagi menjumpai Yesus, betul? Oh, malam-malam dia yang datang kepada Yesus. Kalau tadi pagi saat teduh, pegawai istana itu yang datang atau Yesus yang datang? Pegawai istana itu yang datang. Ada banyak cara yang dibuat Tuhan untuk kita percaya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga datang menjumpai orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Halo adik-adik yang ada duduk di sini. Kamu butuh Tuhan? Perlu Tuhan? Orang lumpuh ini membutuhkan kesembuhan. Dia kepengen sembuh. Sudah 38 tahun sakit dan Tuhan tahu itu. Jelas tadi ada ayatnya ya. Tuhan tahu. Apakah Tuhan gak tahu masalah kalian? Halo, kalian punya masalah? Punya ya? Punya problem. Tuhan tahu. Di situ ada tadi di garis bawah ya, di Alkitabnya. Tuhan tahu masalah orang sakit ini. Kata tahu di sana membuat kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Maha tahu. Tahu dia apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang terjadi sama kita. Tuhan tahu. Tuhan gak tutup mata. Jadi jangan bilang, Tuhan buktikanlah kalau kau mengasihi aku. Buatlah mama bapakku itu gak bertengkar. Buatlah mamaku itu sayang sama aku. Taunya Tuhan. Tapi Tuhan menunggu hati kita. Bagaimana sebenarnya kita dengan Tuhan. Orang lumpuh ini dijumpai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, ini ada selalu perkataannya. Makanya kita perlu dengar. Dua dibuat Tuhan kuping ini bukan ada main-main supaya cantik, bukan, supaya kita lebih banyak mendengar apa yang Tuhan Yesus bilang sama orang lumpuh itu. Maukah engkau sembuh? Mau. Tapi orang lumpuh itu gak bilang gini ya, kamu nanya, gak gitu ya? Enggak, makanya jangan sering bilang gitu. Gak sopan itu. Ini ada orang tua nanya, udah makan aku? Kamu nanya. Padahal mamanya kepengen menunjukkan kasih sayangnya loh. Ini menunjukkan anak-anak itu hari ini gak pingin ditanya-tanya siapa gue, ate-ate gue, suka-suka gue. Jadi jangan tanya-tanya. Makanya muncul kata itu. Kamu nanya, gak pengen dia ditanya. Jadi Kamu bertanya
pulang dari sini nggak usah lagi keluarkan kalimat itu sering-sering ya. Iya, seringkali saya dengar asal ada gimana anakku, kamu nanya. Iya, nanya sama kawannya, kau tadi juara berapa? Kamu nanya. Iya. Karena dia malas jawab, karena dia ranking 30 dari 30. Makanya jangan ditanya-tanya. Ya, tapi orang lumpuh ini waktu Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia nggak bilang gitu. Kamu nanya, nggak gitu katanya. Curhat dia, Tuhan, udah lama kali aku di tepi kolam ini. Katanya setiap air kolam ini bergerak, kalau masuk sembuh. Tapi nggak ada orang yang mau masukkan aku. Aku lumpuh, jadi nggak sempat. Mau masuk aku udah duluan orang masuk dan air kolamnya itu nggak sempat lagi bergerak, udah selesai. Wah, pengharapannya cuma di kolam karena dia belum kenal Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, dia nggak bilang, ih, kasihan kali nggak kok perlu gitu ya. Nggak gitu kata Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang membuat dia bisa sembuh. Hanya Tuhan Yesus yang membuat dia bisa sembuh dari sakitnya. Maka Tuhan Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Waktu Tuhan Yesus bilang begitu, orang lumpuh ini dengar perkataan Tuhan, didengarkannya. Dia nggak bilang, aneh kali Tuhan ini udah tahu aku lumpuh, suruhnya pula aku bangun dan jalan. Nggak nyambung Tuhan ini, nggak begitu katanya. Inilah yang percaya itu. Seringkali kita kalau diceritakan firman Tuhan nggak nyambung itu, Bi. Itu kan dulu, Bi. Itu kan gembala-gembala yang bilang malaikat. Ini yang bilang memnya Theo, memala. Mana aku percaya katanya. Ini loh, banyak kali berbicara daripada mendengar. Makanya nggak jadi-jadi percaya dengan segenap hati. Orang lumpuh ini begitu dia mendengar firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terjadi kesembuhan karena orang ini percaya. Mari kita lihat gambar yang kedua. Iya, dia angkat tilamnya, dia lihat aku sembuh, lalu dia berjalan. Ini loh, arti percaya dan taat itu nggak bisa dipisahkan. Orang yang mengaku percaya pasti dia taat. Kalau percaya katanya satu pun perkataan Tuhan itu nggak mau dilakukannya, ini bukan percaya. Samuel terkenal ketaatannya kepada Tuhan. Tidak ada satupun firman Tuhan dibiarkannya gugur. Kita akan melihat tokoh-tokoh di Alkitab lagi. Bagaimana orang-orang yang mengaku percaya dan taat itu bisa kita lihat, kita bisa mendengar kisahnya, kesaksian hidupnya. Jadi adik-adik kalau mengaku percaya, ada yang dilihat, ada buktinya. Kan ada lagunya itu ya, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Apa yang menjadikan kamu percaya itu? Memang semalam firman Tuhan bilang, jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, percaya dalam hatimu, kamu akan diselamatkan. Tapi setelah itu Tuhan mau lihat respon kita. Benar nggak nih dia percaya? Orang yang percaya itu pasti ada yang dilakukannya. Dia taat, dia patuh sama Tuhan. Siapa ya orang yang percaya dan taat? Ada 3 nih tokoh yang mau kita lihat. Ada Abraham, Nuh, dan Paulus. Kita akan lihat satu-satu tokoh ini. Sekilas saja gambarnya. Bagaimana orang yang mengaku percaya kepada Yesus nampak dari ketaatannya. Bagaimana kisah Abraham? Ini kita nggak akan pernah lupa kisah ini. Bagaimana Abraham yang sudah lama menantikan anak, lalu Tuhan jawab, Tuhan kasih dia anak di usia 100 tahun, dia punya anak. Setelah dikasih, datang firman Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu itu.
Abraham nggak banyak pertanyaannya. Hari ini anak-anak kami ini, kalau mamanya sekalimat bicara dia 20 kalimat. Begini. Wah, ini loh. Banyak kali pertimbangannya. Abraham nggak bilang, Tuhan aneh kali lah Tuhan ini. Udah dikasih, diminta. Nggak betul kali lah Tuhan ini. Nggak gitu katanya. Tapi dia dengan taat membawa anaknya Ishak, dipersembahkannya. Tuhan mau melihat. Halo? Orang yang mengaku percaya, Tuhan melihat hati kita. Makanya tema kita percaya dengan segenap hati. Betul-betul gak ini percaya ini Kesia ini? Betul-betul gak percaya ini anak-anak sekolah Injil liburan ini kepada aku? Tuhan melihat Abraham, bagaimana dia setianya dinaikkannya anaknya ke tempat korban bakaran itu, disusunnya satu persatu ranting. Mungkin kalau ditanya Abraham, sedih kali ya. Gak apa-apa ya nakku, karena ini kata Tuhan, kita harus taat nakku. Anaknya pun pasrah. Iyalah Bapak. Tapi kita mau soroti Abrahamnya. Bagaimana hati seorang bapak waktu melihat anaknya kena pisau saja. Kena pisau nakku, mari nak, kapas, sibuk kali bapak, apalagi mamanya. Gimana nakku, banyak darahnya. Duluan lagi mamanya nak ini. Nggak siap dia anaknya menderita. Gimana dengan Abraham ini? Sebentar lagi anakku ini akan, aku sendirilah yang membakar korban bakaran tuh anakku ini. Aku persembahkanlah ini untuk Tuhan. Sanggup nggak ini Abraham? Tapi Tuhan melihat hatinya yang begitu mempercayai Tuhan. Apa yang gak bisa dibuat Tuhan? Itu iman Abraham. Usiaku sudah 100 tahun, yang gak mungkin punya anak pun Tuhan bisa buat. Ini lagi, pasti Tuhan bisa buat. Itulah iman Abraham. Jadi dia taat, dia melakukannya. Tapi Tuhan melihat Abraham, gak usah lanjutkan itu. Lihatlah ke sampingmu. Di situ sudah ada korban bakaran, menggantikan anakmu itu. Ditengoknya, oh udah ada di situ lembu muda yang sudah tersedia, disediakan Tuhan. Oh ini ya gantinya. Wah terpujilah Tuhan. Ini arti percaya dan taat. Dia nggak banyak komentar seperti Memala tadi ya, nggak tanya-tanya ada ya kursi ini bu, yang benar lah bu, nanti jatuh aku ketawa anak-anak ini. Nggak gitu. Dia melakukannya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Siapa tadi? Wah, ini Nuh. Iya. Nuh ini percaya di antara orang-orang sezamannya, terkenal ya. Di antara apa? Orang-orang sezamannya, dia terkenal percaya dan taat kepada Tuhan. Halo adik-adik kami. Apa yang dikenal orang di tengah-tengah lingkungan di mana kalian sekolah? Di Yaki misalnya. Kenal orang kalau Andre, Arvin, orang-orang yang percaya. Orang bisa lihat, orang bisa tahu Desman ini di SMP Negeri 1 Kuala sebagai orang percaya. Nuh terkenal di antara orang sezamannya itu sebagai orang yang percaya dan taat. Itu semua orang perempuan ini, nggak ada yang mau taat katanya satu. Nuh terkenal di antara orang sezamannya percaya dan taat. Dia nggak takut ketinggalan zaman. Dia nggak ikut-ikutan. Karena anak-anak remaja ini kan suka ikut-ikutan. Nuh nggak mudah ikut-ikutan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jangan sesat kata Tuhan. Karena sering sesat. Nuh nggak mau disesatkan oleh orang-orang sezamannya. Dia percaya di atas bukit mendirikan perahu bahtera. Dia ikut aja apa yang Tuhan bilang. Dia nggak bilang, Tuhan kan malu aku diejek. Tuhan tengoklah itu diketawain aku. Nggak gitu katanya. Kita baru diginikan kawan kita aja. Cie mau jadi pendeta ya. Bawa Alkitab ya. Kita masukkan Alkitab. Ada loh murid kami gitu. Kami buat PA di sekolah. Dia masuk ke ruang PA gini buat mukanya pakai tasnya. Kenapa gitu nak? Malu bu, nanti diajak kawan. Iya, mau belajar firman Tuhan pun dia malu. Nuh percaya kepada Tuhan Yesus, percaya
antara orang sezamannya, dia nggak terganggu dengan ejekan. Aku dan Tuhan itu iman. Sama pun aku nanti sama kawan-kawanku kalau ke nerakanya, iya kan? Kalau makin sesatnya aku dibuatnya, itu apa ini? Ini arti percaya. Berat. Miss udah tidur semua nih. Berat. Oh berat. Ayah kali lagi tuh nggak jadi aku percaya, Bu. Berat rupanya percaya ini, Bah. Gitu. Kenapa mereka bisa? Nuh, Abraham bisa. Besok pagi jawabannya. Besok pagi kita akan dengarkan lagi jawabannya. Kenapa mereka bisa, aku kok nggak bisa? Tapi hari ini kita mau belajar dulu supaya bertanya-tanya hati kalian. Gimana ya? Kok bisa mereka? Kalau ada hati yang bertanya, pasti Tuhan akan jawab. Kalau kalian cuma dengar, duduk, nggak bertanya-bertanya, nggak akan dijawab Tuhan. Tapi kalau ada hati yang penasaran nggak? Kenapa mereka bisa? Penasaran ya? Ini kayak cerita bersambung MTW ini. Iya. Kenapa mereka bisa? Tapi yang mau kita dengar hari ini, pagi ini dulu, mereka percaya dan taat. Nggak cukup dengan hanya mengaku percaya, nggak ada buktinya. Kalau hari ini kita belajar dari tadi pagi, pegawai istana itu mendengar perkataan Tuhan. Dia datang sama Tuhan, dia minta sama Tuhan, dia dengar perkataan khusus Tuhan kepadanya, lalu dia nurut apa yang Tuhan katakan. Seperti itulah yang Tuhan mau. Mari kita lihat satu contoh lagi, Paulus. Ini dia. Paulus ini punya latar belakang, semuanya kita tahu ya. Paulus yang tadinya namanya Saulus ini orang yang sangat anti dengan yang namanya orang Kristen, orang yang percaya Yesus. Mungkin nengoknya pun dia, bunuh gitu ya, tiap jumpa dengan orang Kristen. Tapi dia terkenal dengan pengetahuan Tauratnya. Tapi Tuhan menjumpainya. Tuhan berbicara secara khusus kepada Paulus sehingga Paulus percaya. Dia nggak bilang, woi suara apa itu, woi yang nggak benar itu, ayo ke dalam sini kita bunuh ya aja Tuhan. Nggak gitu. Begitu dengar dia suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Suara yang dari langit itu berbicara kepadanya, suara Tuhan. Dia langsung bilang, Tuhan, siapakah engkau? Akulah Tuhan yang kau aniaya itu, Paulus. Wah, dia percaya. Iya Tuhan, benar, kaulah itu. Dia percaya. Karena cahaya yang dilihatnya dan suara yang didengarnya itu, dia percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukannya? Satu gambar lagi. Iya, dia bersaksi di tengah-tengah raja. Paulus bilang, ya Raja Agripa, demi penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Ini loh, bukti percaya itu dia bilang, semenjak aku melihat cahaya yang dari sorga itu, dan ku dengar perkataan Tuhan, aku percaya dan aku taat. Tidak pernah aku tidak mentaati Tuhan. Ini loh, arti percaya dan taat. Apa yang dia dengar, dia lakukan. Itulah percaya. Bukan apa yang dia dengar, oh, gitu rupanya. Oh, tahulah aku. Pengetahuannya cuma tambah. Tiap Jumat gembira, aku udah tahu ceritanya. Aku udah tahu nanti dia kayak gini. Hanya sampai di otak. Karena gak pernah dilakukan. Gak datang sama Tuhan. Inti hari ini, percaya dan taat itu, kalau kita dengar, kita datang sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, lalu kita ingat apa yang Tuhan bilang, kita taat. Itu membuat kita bisa percaya dan taat. Apa kata Paulus? Kita lihat sama-sama ayatnya. Satu gambar lagi. Iya. Kita lihat Kisah 26 ayat 19. Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Inilah yang dibilang Paulus. Coba kita juga yang percaya sama Tuhan Yesus bilang, hari ini Tuhan pulang sil ini, nggak cuma ku bilang aku percaya, tapi harus sepaket itu
aja Tuhan, percaya dan taat. Nggak bisa cuma aku bilang percaya tapi nggak ada buktinya. Yuk kita baca sama-sama dari alamatnya. 1, 2, 3, ya. Stop, belum serentak. Mulai dari alamatnya. Kisah Para Rasul 26 ayat 19. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu iya, Paulus bisa karena dia bersama Tuhan. Adik-adik pun bisa karena kita nggak sendirian. Setelah kita percaya Tuhan Yesus itu ada Tuhan bersama kita. Lengkapnya besok pagi kita dengar ceritanya. Tapi hari ini percaya dan taat itu satu paket. Nggak bisa cuma mengaku percaya tapi nggak ada nampak buktinya, kan gitu ya. Kalau Abel percaya sama mama, kan apa yang mama bilang kamu lakukan ya? Nakku, rajin makan ya. Oh, mamaku ini sayang sama aku. Makan ya, mak, makan aku, mak. Nah ini, karena dia percaya mama ini nggak mungkin. Mama ini suruh-suruh aku makan karena nggak sayang, ini nggak gitu ya. Karena saya percaya dia karena sayang. Capek makanya bangun pagi urus anak, pergi kerja, pulang sore, masak lagi, nyuci lagi. Karena sayang mamaku percaya. Maka apa yang mama bilang ini baik untukku. Tuhan gak pernah suruh kita melakukan apa yang gak bisa kita lakukan. Jadi jangan bingung. Ibu itu bilang percaya itu harus taat. Kalau gak sanggup aku kayak mana? Gak akan disuruh Tuhan kalau gak sanggup. Bapak kita pun di rumah, Arvin angkat itu 50 kilo beras. Gak pernah ya. Karena tahu bapak gak sanggup. Ngangkat gas 3 kilo kuat ya. Coba angkat gas itu nak aku bawa ke dapur. Karena sanggup. Tuhan lebih lagi bapak-bapak di bumi ini pun yang kadang-kadang masih ada yang berdosa, tahu dia nyuruh anaknya yang sanggup. Apalagi Tuhan yang di sorga, yang begitu sayang sama kita. Kalau nggak sanggup rasanya nggak disuruhnya. Jangan melawan kata Tuhan, karena sanggupnya lihat Tuhan untuk kita nggak melawan. Hari ini banyak sekali anak-anak perempuan bermusuhan sama mamanya. Mamanya itu rasanya bukan mamanya, musuhnya. Mama ini pun cerewet kali, ngatur kali. Mana sekali aku jumpa mamaku, di sini aja lah, nggak aku tengok wajah mamaku. Ada yang kayak gitu? Oh nggak ada ya. Berarti orang sana, orang sini baik-baik, sayang semua sama mamanya. Bisa jadi sahabat mama, bisa. Bukan tiap jumpa sama mama ribut. Mama ini pengatur-ngatur aku aja, suka aku lama. Mama ini kan nggak pernah muda, sekarang nggak zaman mama loh mak. Ya ada saya lihat anak-anak gitu sama mamanya. Mama ini kolot kali, kepo kali katanya. Entah apa kepo, nggak tahu mamanya. Kayak gini anakku, itu makanya belajar katanya pula. Mamanya nggak tahu pegang HP, dibilanglah mamanya kuno. Hati-hati ya. Iya. Apa disuruh Tuhan? Hormati ayah ibumu. Bisa kita taat karena Tuhan bilang hormati, hormatilah Tuhan yang suruh. Bukan karena sayang mama. Percaya dan taat itu bukan karena dilihat orang. Jangan nanti karena ada guru sekolah minggunya baik kali dia sama mamanya. Mak sini duduk mak. Karena di gereja baiklah dia. Coba kalau di rumah dilawannya mamanya. Enggak gitu ya. Percaya dan taat itu sekalipun kita tidak melihat bapak kita, mama kita atau Tuhan di situ, kita tetap taat. Saya bilang sama anak saya, kan Nadia dan Billy itu dia juga harus jaga. Karena saya sering bilang gini, nakku jangan nanti gara-gara kalian orang lain tak bertobat. Itu pun anak pendeta kayak gitu katanya kan sedih kali Tuhan. Kami pun sedih. Oh iya ya Mak. Nah, di mata kami baik nih. Tapi kalau di sekolah gimana? Tante tanya
besar saya sering tanya, ngapain kamu tadi di sekolah anakku? Bukan kepo, supaya mereka juga tetap taat, sekalipun gak ada ayah ibunya, mereka tetap taat. Arti percaya dan taat itu bukan karena supaya dilihat orang. Muna namanya. Kalau supaya dilihat orang apa? Munafik. Iya. Apa panjangannya? Munafik. Iya. Pura-pura cuma. Jadi percaya dan taat itu dengan segenap hati. Coba abang-abang yang ganteng ini bisa bersahabat dengan bapaknya? Karena ada dulu anak sekolah minggu kami, bukan di sini, bukan di Tanjung Langkat loh. Karena ada anak Tanjung Langkat. Siapa? Siapa mami? Siapa yang mami bilang contohnya tadi? Bukan dulu. Gini dia bersaksi. Aku kak, dulu masih manggil kakak karena saya dulu masih kakak-kakak. Iya, sekarang udah agak tua. Kalau besar nanti aku cita-citaku satu. Apa itu nakku? Udah besar aku beli pistol, ku tembak bapakku. Wih. Kenapa gitu? Enggak ada yang baik kulihat dalam bapakku itu. Mamaku sakitinya, kami sakitinya, enggak bertanggung jawab dia. Besar aku ada uangku, ku beli pistol, ku tembak. Gini dulu. Ginilah gelapnya orang yang berdosa, simpan dendam. Tapi akhirnya dia bertobat loh. Waktu dia bersaksi di depan, dia bilang, aku bisa mengasihi bapakku, aku bisa mengampuni karena Tuhan mengasihi aku. Dia bisa taat, dia percaya sama Tuhan, dia bisa mengasihi bapaknya karena Tuhan. Ada perkataan Tuhan. Kembali kita kembali. Orang lumpuh yang sudah lama menderita, mendengar perkataan Tuhan, dia percaya, dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Inilah arti percaya dan taat. Dia dengar, dia terima di hatinya, dia melakukan. Abraham percaya kepada Tuhan, dia dengar firman Tuhan, dia percaya, dia menerima di hatinya, dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Nuh juga melakukan hal yang sama. Sekalipun dia diejek orang, dipandang orang aneh, bahkan ada yang menyebut dia gila karena membuat bahtera di atas bukit, dia nggak peduli. Aku percaya Tuhan, aku melakukan apa yang Tuhan katakan. Akhirnya dia selamat. Orang-orang yang mengejek dia binasa, dia dan keluarganya selamat. Paulus, sekotor apapun dosanya, Tuhan menjumpai dia. Dia mendengar perkataan Tuhan, dia percaya dalam hatinya, dia melakukan apa yang kata Tuhan. Dia berani bersaksi di hadapan raja. Ya Raja Agripa, demi penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Itu loh Paulus. Bagaimana dengan adik-adik? Di sil ini Tuhan Yesus mau menjumpai kita semuanya, menjumpai adik-adik yang ganteng dan cantik ini. Lewat firman Tuhan yang kita dengar, apakah kamu percaya menerimanya di hatimu dan mentaatinya? Atau hanya pengetahuan cuma tambah setelah pulang dari sil? Tuhan mau bukan cuma pengetahuan yang tambah, bukan banyaknya ayat hafalan yang perlu. Perlu, tapi bukan itu yang terpenting. Karena ada saya lagi khotbah, dia kenapa? Dia nanti di kelompok ditanya lagi, nanti kamu gimana ini? Akhirnya gak masuk khotbahnya. Penting itu kalau guru pembimbingnya suruh hafal. Tapi bukan di otak yang terpenting, di hati. Banyak pun hafal, kalau gak terima di hati, gak akan jadi percaya dan taat itu. Gak akan bisa kita taat. Jadi untuk bisa taat itu percaya dulu. 5 ini tadi ya. Terjadi pada pegawai istana, terjadi kepada orang yang lumpuh ini, terjadi kepada Paulus, Nuh, dan kepada Abraham. Juga bisa terjadi kepada kita. Ada yang kita dengar tentang Tuhan. Udah banyak dengar ya. Di Jumat Gembira, di Kamis Gembira, di sekolah minggu, dengar tentang Tuhan.
Yang kedua, kalau sudah dengar tentang Tuhan, jangan tunda-tunda, datang sama Tuhan Yesus. Bukan cuma datang ke Jumat Gembira, Kamis Gembira. Datang kepada Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan apa yang kau perlu. Tuhan, udah ngerokok aku, udah mencuri aku, sudah berpikiran kotor aku, sudah kulawan mamaku. Tuhan, aku mau percaya Tuhan yang bisa bebaskan aku. Bilang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Yang keempat, ada perkataan Tuhan. Pasti Tuhan bicara kalau kita sudah berseru sama Tuhan. Pasti Tuhan berikan firman-Nya untuk kita. Nggak perlu cari-cari apa ya kata Tuhan, ayat apa ya yang cocok jadi ayat emasku ini. Nggak begitu. Asalkan mau dengar, asal adik-adik mau dengar ini, pasti ada perkataan Tuhan bicara sama kita. Kepada pegawai istana Tuhan bilang, pergilah anakmu hidup. Kepada orang lumpuh Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kepada kamu apa Tuhan bilang? Apa Tuhan bilang kepada kamu di sini ini? Tanya Tuhan, Tuhan mau bilang apa nih sama aku, biar aku percaya dengan segenap hatiku. Yang kelima, apa yang Tuhan katakan, turutilah, taatilah. Inilah yang membuat kita benar-benar percaya dan taat. Kelima hal ini harus terjadi. Coba kelompok perempuan, siapa ingat yang 5 ini? Saya akan bantu. Coba, apa yang membuat perempuan ya? Apa yang membuat kita percaya dan taat sama Tuhan? Harus apa dulu? Yang pertama, mereka tidur. Wah, dengar tentang Tuhan Yesus. Dengar kabar tentang Tuhan yang berkuasa, yang hebat. Oke, udah dengar sering ya. Yang kedua, kecepatan sayang. Yang kedua tadi apa? Datang. Oh, dibantu dengan memnya di belakang. Udah ngantuk kali ya? Enggak ya? Pokoknya nggak ada kok yang nakut-nakut. Yang kedua apa? Nggak ada suaranya. Padahal tadi makan ayam 1 ekor. Ya kan, kalau netas dia kan 1 ekor. Ya kan, telur kan. Kalau netas berapa ekor dia? 1. Kira 1 ekor kita makan itu. Semangat. Yang kedua, dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia meminta. Ada yang kita bilang sama Tuhan, apa yang kau perlu? Lepas dari dosa. Oke Tuhan, lepaskan. Supaya aku bisa mengalami kasih Tuhan. Tuhan akan tunjukkan. Ini yang ketiga, meminta. Yang keempat, ada perkataan Tuhan khusus bicara sama Lydia. Sama Sakeus Tuhan bilang apa? Beda sama orang lumpuh, beda sama pegawai istana. Apa kata Tuhan Yesus sama orang lumpuh, sama Sakeus? Turunlah. Iya, Sakeus turunlah. Langsung dia merosot, serot, turun. Tak ada ya. Sama kita apa? Pasti ada perkataan Tuhan. Oh, mungkin Yohanes 14 ayat 6 itulah yang Tuhan bilang sama aku percaya itu. Pasti ada. Beda-beda semuanya cara Tuhan meyakinkan kita. Lalu yang kelima, apa nak Bu? Taat. Dengar dan lakukan, itu yang kelima, membuktikan kita percaya dan taat. Konten berapa ini kira-kira? Lama sekali. Mungkin karena belum apa ya? Nanti disegarkan dengan Mem Laura nanti ya. Oke, yang di sini 5. Kamu tadi angkat tangan. 5 bukti kita percaya dan taat kepada Tuhan. Apa yang harus terjadi? Mendengar. Sudah sering dengar? Datang. Tunggu belum. Apa yang sering kalian dengar? Firman Tuhan. Betul? Betul. Harusnya bisa percaya dan taat ya. Kalau sering dengar pasti bisa percaya dan taat. Kalau yang didengar film, bola, ini enggak ya. Datang. Dengar dan dengar ya. Yang kedua, Datang. kemana? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Ini yang kedua. Yang ketiga, Pergi dan meminta. iya, pergi di Tuhan.
pikiranku ini supaya nggak kucuri uang mamaku ini. Mintalah sama Tuhan, Tuhan akan lepaskan. Yang keempat, Kata-kata khusus. perkataan khusus Tuhan untuk Edo. Ya, harus ada ya. Ada perkataan khusus Tuhan untuk kita. Kelima, taat. Iya, inilah yang terjadi. Kalau kita mengaku percaya, 5 ini harus terjadi dalam hidup kita. Kepada pegawai istana sudah terjadi, kepada orang lumpuh sudah terjadi, Abraham, Nuh, Paulus sudah terjadi. Mau Abel terjadi nih sama Abel? Supaya bisa percaya dan taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan keyakinan di dalam hati anak-anak kami ini, tidak akan bisa mereka percaya dan taat Tuhan. Teruskanlah perkataan-Mu ini di dalam hati mereka. Sekalipun kadang mereka lelah, ngantuk, tapi buatlah Tuhan kami berseru kepadamu, supaya ada yang mereka ingat dari firman Tuhan ini, yang membuat mereka datang kepada Tuhan, yang membuat mereka mengakui Tuhan dan mau mentaati Tuhan. Engkaulah yang berbicara Tuhan. Kami rindu anak-anak kami ini bukan hanya sekedar tahu, tapi bisa percaya dengan segenap hati dan mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukti mereka percaya. Jangan biarkan iblis merampas firman-Mu ini, tapi biarlah ini tinggal di dalam hati anak-anak kami ini. Tolong Tuhan, kami menyerahkan mereka. Anugerahkanlah keselamatan itu di dalam hati dan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Ada yang ngantuk? Ada. Siapa yang ngantuk angkat tangan? Wah, turunkan tangannya. Ya ini tadi malam kan Mem, hari pertama tidur. Jadi kalau pindah rumah sulit tidur, ya. Nanti malam jangan ya, karena sudah hari kedua. Ya kalau hari pertama itu biasa pindah tidur. Biasanya ada apa? Ada bantal kesayangan di rumah, di sini nggak dibawa. Oh iya kata Tian, ya. Nah, coba duduknya dulu. Super kebenaran. Edo dulu kita suruh ya. Edo kayaknya sudah ngantuk sekali. Coba, Edo super kebenaran. Kata dia. Coba duduknya yang benar dulu. Yuk, coba yang gagah dulu. Seperti seorang prajurit. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Tadi udah dengar firman Tuhan. Ternyata perlu mendengar. Ada berapa telinga? 2. Kita nyanyi dulu. Lihat. Nah, nomor 15 Pak. Ternyata dimulai dari mendengar. Bisa taat kalau nggak mendengar. Siapa yang belum dengar udah taat? Di rumah dulu. Belum disuruh mamanya cuci piring, dia udah cuci piring. Aku tadi sama mamaku. Oh ya Tian, belum disuruh dia udah kerjakan. Ini bagus ini, ya. Kita dengar dulu. Kenapa orang lumpuh? Terjadi sesuatu. Dia mendengar dulu baru taat. Abraham, Nuh, Paulus mendengar. Yuk, semua stand up dulu yuk. Kita berdiri. Ayo, Edo, semangat. Yuk, berdiri. Gerakkan badannya yuk. Lihat. Yesus sedang mengetuk. Siapa yang mau percaya? Buka hatimu. Yuk, supaya terjadi sesuatu. Lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar? Mendengarkan suara.
laki. Coba kita nyanyinya hadap-hadapan dulu. Hadap kanan gerak. Karena udah lama nggak baris-baris jadi udah lupa. Ya lah, hadap Kiri, kiri. Laki-laki berdiri hadap sana. Semua berdiri. Oke ya. Semua nanti kalau setuju tangannya baik. Siapa yang nggak angkat tangan nanti di absen, ya. Yuk. Semua tepuk tangan. Ingat. Oke ya. Hadap-hadapan. Lihat, lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa? Siapa? Lihat. Mendengarkan suaranya, hai anak laki-laki, hai anak perempuan. Siapa bukakan pintu? Yesus segera masuk. Lihat sekali lagi, lihat ya, ayo. Lihat, lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa? Siapa? Mendengarkan suaranya, Hai anak laki-laki, hai anak perempuan. siapa bukakan pintu? Yesus segera masuk. Wah, silakan duduk. Iya. Yang buka pintu, yang bisa masuk tamunya. Datang maminya ke rumah. Titan di rumah ini. Gak usah buka pintunya cuma biar jangan masuk mami itu. Bisa maminya masuk? Apa maminya ambil jendela dibongkar kerjanya? Enggak ya, itu pencuri namanya. Dibuka dulu apanya? Pintu. Pintu. Titan buka pintu. Baru maminya masuk. Karena begitu pintu hatimu buka hari ini. Percaya dengan sebenar. Siapa yang mau buka pintu hari ini? Pagi ini. Tadi mulai ngantuk, ada yang kehilangan firman Tuhan. Mungkin tadi ada yang lupa ya. Siapa yang mau buka pintu hari ini? Angkat tangannya dulu. Aku. Tuhan mau lihat pintu siapa yang mau ditutup. Yang gak angkat tangan itu pintunya mau ditutup itu. Kulihat dulu yang di belakang. Ada tangannya yang pendek-pendek nunjuknya. Oh ya, terima kasih untuk laki-laki. Yang perempuan, siapa yang mau buka pintu? Sampai ginilah aku lihatnya ya, dia kelihatan. Oh ya bagus. Terima kasih. Ih, dia pikir dia tunjuk tangan. Iya, turunkan tangannya. Terima kasih. Siap buka pintu? Ya. Jangan lari-lari ya. Kalau dengar firman Tuhan, oh hari ini aku mau percaya dan taat. Kita akan masuk ke psikologi. Kita akan dibagi kelompoknya. Yang perempuan di tempat ini ya Pak, ya Bu. Nah, yang laki-laki nanti ke belakang. Tapi kita ada break time ya Bu, supaya mereka ini dulu ya. Boleh, yang mau ke toilet dipersilahkan. Ini waktunya.